Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan, berbahagia semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan satu acara ngobrol bareng, yaitu ngobrol bareng tentang pentingkah bertarekat. Perlukah kelihatan perlukah ya? Perlukah ya. Pada kesempatan ini semuanya yang hadir di sini adalah sebagian ada yang bertarekat, sebagian ada yang belum. Dan apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tentunya di dalam teman-teman semua? Di dalam bertarekat itu apa sih yang harus dilakukan? Apakah bertarekat itu berat atau pantaskah saya bertarekat? Masalah tarekat walaupun belum menyentuh esensinya tarekat, karena tema kita pada malam hari ini adalah perlukah kita bertarekat. Jadi kita buka dengan kondisi santai, bermain musik, bernyanyi. Tadi lagunya Naf, akhirnya aku menemukanmu, itu bisa dimaknai macam-macam ya. Akhirnya aku menemukanmu, menemukan guru, menemukan Tuhan, atau menemukan jalan yang akan ditempuh. Nah, pada malam hari ini sekali lagi kita ingin mereview ke belakang ya. Saya sudah bertarekat, Gus Kasep sudah bertarekat, tapi kita malam hari ini pengen ngomong-ngomong, apakah bertarekat itu sebenarnya itu perlu atau tidak bagi kita, kebutuhan kita atau bukan. Bagi saya pribadi, bertarekat itu sebuah kebutuhan. Maka mulai tahun berapa dulu, kalau tidak salah ya 2014 2004 saya tuh ikut tarekat itu. 2004, sekarang sudah 2020, berarti sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. Bagi saya waktu itu ada hal yang kegelisahan tertentu di dalam batin saya untuk bisa menemukan sebuah jalan menuju Tuhan. Hingga saya mengikuti satu tarekat. Jadi saya itu sebenarnya bertarekat tidak hanya satu. Saya pernah ikut Naksabandia, pernah ikut Akmaliyah, Sadiliyah, juga Satoriyah. Tapi saya menemukan apa yang saya cari itu di Satoriyah. Nah, pada malam hari ini sekali lagi kita akan berbincang. Kalau saya pribadi sangat perlu bertarekat, menjadi sebuah kebutuhan batiniah saya sendiri, sehingga pada waktu itu saya harus menemukan seorang guru yang membimbing saya melalui tarekat. Nah, ini mungkin cerita sedikit dari saya. Kalau dikatakan perlukah kita bertekad, kalau bagi saya pribadi itu sangat perlu, karena itu kebutuhan batiniah saya. Nah, mungkin bisa Gus Kasep juga bisa mereview sedikit ceritanya, apakah bagi Gus Kasep itu juga perlu. Nah,
Ya. Ini kita ngomong perlunya dulu. Nanti kalau sudah perlu, sudah bertekad mau apa lah, monggo. Baik, Mas Sulaiman atas openingnya ya tadi tentang pentingkah bertarekat. Beliau mengatakan perlu karena ada satu hal yang dia cari. Saya pengen bertanya dulu ini. Mengatakan karena itu penting. Itu perlu. Nah, itu berhubungan dengan apa? Kenapa itu perlu? Apakah ketika itu tidak ada jalan selain bertarekat atau bagaimana? Gitu. Jenengan harus silakan. Jadi kalau kita flashback ke belakang, saya itu sebenarnya ya sejak SMA itu sudah gelisah. Ini SMA kelas 3 SMA menjelang Eptanas waktu itu. Saya itu sering bertanya pada diri saya sendiri, lah apakah kehidupan nanti itu orang itu hanya ada dua pilihan saja, surga dan neraka. Ini terus menghantui pikiran saya. Kalau adanya surga dan neraka, yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Lah saya ini bukan orang baik waktu itu. Saya ini bukan orang baik. Apakah nanti saya itu akan masuk neraka? Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus menghantui saya, dan saya selalu bertanya. Saya tidak pernah bertanya kepada orang, tapi bertanya pada diri saya sendiri dan dihantui oleh pikiran-pikiran saya sendiri. Pada akhirnya, apakah tidak ada yang lain selain dua tempat ini yang akan menjadi tujuan kita? Suatu saat saya itu berjalan-jalan. Dulu saya kan sekolah di sini juga. SMA saya, aliyah saya itu di Sukorame sini 3 tahun. Yaitu peristiwa mulainya itu ya di wilayah Sukorame ini. Wilayah apa? Mulainya saya itu mulai gelisah itu ya di Sukorame ini. Nah, suatu saat saya itu berjalan-jalan itu saya melihat orang meninggal. Melihat orang meninggal itu kan biasanya kalau kita dulu otomatis kan bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, saya seperti mendapatkan jawaban. Lah, asalnya dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, bukan surga dan neraka. Nah, ini seperti sebuah jawaban yang menghantam diri saya sendiri. Lah, berarti ada yang lain selain yang banyak orang Islam itu pikirkan tentang dua tempat itu, surga dan neraka. Ada yang lain. Kalau kembali itu ya kembali kepada Tuhan, bukan surga dan neraka. Dari situlah saya akhirnya mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menemukan seorang guru. Nah, selama ini pendidikan batiniah, pendidikan hal mengenai pencarian kepada Tuhan itu adanya di tarekat. Maka saya ikutlah bertarekat gitu. Itu cerita tentang saya. Maka jenengan kalau tanyanya apa Gus Kasep? Pentingkah kenapa jenengan? Lah itu ceritanya itu. Kenapa saya tuh bertarekat? Ya kan saya ingin tahu jalan menuju Tuhan. Bahwa saya berasal dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan melalui tarekat. Saya harus mencari guru. Ternyata guru itu saya dapatkan melalui tarekat. Begitu, itu ceritanya. Oke, terima kasih Mas Sulaiman. Jadi beliau berasal dari kegelisahan. Jadi kegelisahan mencari jawaban dari apa yang membuat dia gelisah, kan begitu tadi. Oke. Terus mungkin ada di antara teman-teman juga ada yang kalau seandainya nggak punya gelisah gimana? Misalnya ya sudahlah, nanti kita sholat, yang penting kita berbuat baik, pasti masuk surga lah, seperti kita ngaji dulu. Kan itu sudah pengetahuan yang diajarkan oleh para guru kita. Itu mungkin juga ada pertanyaan begitu di antara teman-teman yang lain kan. Jadi kasuistik yang
beliau ini mencari tarekat karena kegelisahan. Jadi bagi beliau ini perlu memang karena harus menjawab kegelisahannya. Nah, mungkin di antara teman-teman ini ada yang nggak begitu. Jadi bayangan mungkin ada. Nantilah tarekat itu kan berzikir ya, itu kan persiapan untuk hari tua. Iya, biasanya orang tua ya sudah umur 40 tahun atau 40 apa 60 lah. kayak persiapan mati. Iya. Atau melihat tarekat itu sebagai satu hal yang sangat memberatkan Ya. atau bagaimana. Mungkin di antara mungkin Mas Sujito Ya. ada yang pengen sampean gambarkan sebenarnya apa sih tarekat itu? Bukan apa toh. Apakah Mas Dito ini menurut Mas Dito itu perlu gak? Bagi Mas Dito sendiri perlu gak bertarekat itu? Ya Mas Sulaiman, gini saya mau bertanyakan, gimanakah cara kita mencari nikmatan Nur Alamin melalui tarekat? Bagaimana Kita mencari nikmatan Nur Alamin melalui tarekat. Nah, kalau panjenengan bertanya seperti itu kan jenengan bertanya kepada saya yang sudah bertarekat, ataukah jenengan mau nggak tahu nek saya bisa menjawab atau saya sudah menemukan itu aku tak melu tarekat gitu aja. Ya, saya ingin tahu karena saya belum tahu gimana tarekat sedalamnya. Oh, seperti itu. Kalau begitu begini saja. Saya tanya dulu, bagi jenengan untuk saat ini saja. Ya. Itu bagi jenengan sendiri bertarekat itu perlu apa tidak bagi jenengan? Ya sebenarnya ingin sih. Ingin, nggih. Ingin. Panjenengan ingin bertarekat semacam itu. Terus ketika panjenengan ingin, apa yang akan Anda panjenengan lakukan kira-kira? Ya. 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 Berawalnya kan ya kita belum punya guru ya, ingin mencari guru, gimanakah kita mencari nikmatan Nur Alamin yang melalui diajarkan tarekat Satoria. Begini, ini saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang tarekatnya. Bertarekat itu bagi saya, ya, itu ada cocok-cocokan dengan hati. Di hati itu ada cocokan. Misalkan saya cocok di tarekat Sataria, belum tentu buat panjenengan. Belum tentu buat panjenengan itu cocok di tarekat Sataria. Mungkin bisa Sadiliyah, mungkin bisa Naksabandiyah, bisa Qadiriyah Naksabandiyah, atau bisa Uluwiyah atau Tijaniyah. Jadi masalah tarekat itu memang tidak bisa dipaksakan. Jenengan saya ikut kanca-kancaku ikut Satoriah kabeh, aku tak melu Satoriah. Ternyata di Satoriah dia tidak menemukan jawaban dari apa yang dia inginkan atau yang digelisahkan. Oh, berarti di Satoriah saya tidak cocok ini kelihatannya. Nah, jadi memang perlu ini seperti orang orang berjodoh menikah itu loh. Ya, menikah itu loh. Oh, orang belum kenal ujug-ujug dijodohno. Kuwi nggadokno ki lak ya rada angel ya. Nggadokno wis ujug-ujug dijodohno, dinikahno tanpa mengenal itu napa? Agak sulit, agak butuh waktu yang lama juga. Tapi sebenarnya dimanapun bertarekat itu asalkan kunci bagi saya satu, tenanan, nomor loro yang lurus, pasti menemukan apa yang dia cari. Karena pada pokoknya itu sama, di semua tarekat itu sama yang dicari, jalan menuju Tuhan. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan bahwa yang dia cari ada di tarekat itu, maka dia akan baru menemukan kenikmatan. Tapi jangan dikira orang bertarekat itu terus menemukan kenikmatan yang bersifat pribadi lalu tenggelam yang ibarat duniawi. bukan tenggelam di dalam lautan zikir atau apa. Ya bisa ada orang semacam itu ya. Tapi sebenarnya bagi saya pribadi bertarekat itu membangun karakter. Ya, membangun karakter. Orang itu menjadi semakin pemberani. Orang itu
Ya, santuy ini sudah kita buktikan dengan awal tadi. Kita itu memulainya dengan apa? Bermain musik. Ya, orang bertarekat bukan anti musik ya. Santuy sama saja. Gak usah tegang-tegang mikir. Ya, biasanya awalnya sih tegang ya. Tapi mencoba santuy. Nah, betul. Ini Mas Bedo ini malah Mas Bedo ini sudah bertarekat. Kalau ke Satoria sendiri sih Oh, jangan ke Mas bertarekat itu ya terserah tarekat apa saja. bersama-sama maksudnya. Kayak kalau apa itu tidur bareng-bareng, apa itu namanya bayatnya bareng-bareng. Kalau bayatnya bareng-bareng itu pernah, tapi kalau ke salah satu Tarek. ke ya ini aja lah, ke Satorianya ini belum saya. Sudah pernah mengenal seorang dosen tarekat ya. Pernah sering. Dan memang dulu kan guru saya ngaji pertama di Arosat ya bapaknya abahnya Pak Kasim ini nggih Sadilia, terus kemudian diteruskan Pak Hasib sendiri Satoria. Pak Naksabandia Mbah Yai Mahmud. Nah, itu tadi. Jadi kalau jenengan tanya tadi bagaimana cara menemukan nikmatan di, alamin di dalam tarekat. Ya kalau jenengan sudah menemukan bahwa tarekat ini cocok dengan saya, jenengan baru akan menemukan nikmatnya. Nikmatnya itu seperti apa sih? Bentuk nikmatnya. Monggo. Kalau ini yang lain ya, ini kan ada beberapa narasumber ya. Mungkin bisa diceritakan lah, terutama Mas Sopek ini gimana? Ya, jenengan sudah menemukan apa tidak kenikmatan ketika jenengan ini bertarekat, terutama khususnya ini jenengan kan bertarekat Sataria, sama sudah menemukan kenikmatan itu atau belum? Nur alamin ya. Ya, nikmatan nur alamin. Alhamdulillah selama saya menjalankan atau ikut Toreko termasuk Toreko Satoria, alhamdulillah saya banyak mengalami ketenangan jiwa, santuy, lebih berani juga seperti yang dibilang Mas Sulaiman tadi. Banyak sekali lah. Oh, latar belakang saya waktu itu awalnya saya sering ingat mati. Setiap hari itu bertahun-tahun selalu ingat mati terus pada akhirnya saya ketemu Mas Sulaiman ini cerita-cerita. Sebenarnya bukan ketemu, kita sudah temenan. Enggak, maksudnya kan saya merantau. Terus main ke rumah Mas Sulaiman dan saya cerita-cerita pengalaman saya. Pada akhirnya saya diantar ke Abah Kosin Blitar. Terus pernah mimpi juga ya dikasih mori sama Mas Sulaiman. Terus saya bilang langsung diantar ke Mbah Kosin waktu itu. Setelah 2 minggu Mbah Kosin meninggal. Setelah itu saya dikenalkan Mbah Darmo. Terus belajarlah di Mbah Darmo sampai sekarang ini. Ya begitulah pengalaman cuma sedikit. Itu Mas Taufik ya. Kita kan sama-sama, saya kan juga belum tahu kenapa kok Saman mendalami tarekat Satoria karena takut mati. Bukan karena takut mati ya. Awalnya dari takut mati. Iya, ya. awalnya saya takut mati, terus pada akhirnya saya mengalami kegilasan juga gitu loh. Sering mengalami kegelisahan. Itu bertahun-tahun saya ingat takut mati itu bertahun-tahun. Dari saya kerja di Mas Pion sampai menikah. Pada akhirnya saya waktu itu mimpi mati juga gitu loh. Sampai dimandikan, sampai saya kira juga mati juga waktu itu. Waktu saya terbangun saya kira mati. Kayak gitu saya.
Cuma itu aja pengalaman. Terus gimana? Setelah ini bagaimana Mas? Masih takut mati apa enggak ini? Setelah saya mimpi itu sama sekali saya nggak takut mati. Ya setelah ikut Karena tahu tarekat. pengalamannya rasanya itu gimana sudah, insya Allah sudah mengalaminya. Cuma saya nggak berani menceritakan lah Iya. rahasia. Iya. Iya. Intinya Mas Taufik setelah ikut bertarekat sudah selesai dengan kegelisahannya. Iya. Jadi sekarang menemukannya. Tadi saya kembali mengulangi pertanyaan Mas Sujito sebenarnya. Bagaimana nikmatnya Nurul Alamin? Apa cahaya hati ya yang maksudnya jenengan tadi ya? Di dalam bertarekat itu mungkin jenengan punya bayangan kenapa kok itu yang ditanyakan? Apa karena bertarekat itu pasti menjernihkan hati atau bagaimana gitu? Coba. Ya, insya Allah bisa. Oh gitu. Ya, Menurut sampean dengan bertarekat memang salah satunya bisa menjernihkan hati gitu. ya bisa mencapai suatu tujuan. Oh, tujuannya apa kira-kira kalau sampean pernah dengar gitu bertarekat itu? Ya, tujuan kalau orang Jawa bilang kan sangkaning paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Oh itu sering dengar ya Ya. dari orang-orang Cuma- tua itu ya. ya. Oh gitu ya. Oh jadi Kita kan Ha. baru ya cuma tahu-tahu kan kita nggak punya guru jadinya memperdalamnya itu bagaimana kan kita juga belum bisa kan gitu ya. ya. Memang ini menarik. Jadi di Jawa itu ada istilah itu sangkan paraning dumadi. Itu keterangannya gimana, Gus? Pak Sulaiman. Sangkan paraning dumadi itu apa artinya? Itu kok bisa ada itu? Itu kan akhirnya menggugah kayak Mas Yujito ini untuk mencari sebenarnya apa sih? Itu kan ya. Iya. Monggo. Langsung dibabar. Sang ini malah nganu ya. Kau malah membahas nganu apa ilmu ini. Padahal tema kita pada malam hari ini sebenarnya hanya apa perlukah kita itu bertarekat. Tapi juga ada yang hal mengulik mungkin juga. Kita sering mendengar dalam istilah-istilah orang-orang Jawa itu sangkan paraning dumadi. Sebenarnya itu kalau diistilahkan juga sama seperti kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, bahwa kita itu asalnya dari Allah juga akan kembali kepada Allah. Itu yang menjadi topik bahasan di situ lah, kembali kepada Allah itu di dalamnya itu kan rumit. Di dalamnya kembali kepada Allah yang benar itu harus melalui berbagai hal, harus melalui berbagai peristiwa, harus mengalami beberapa dan harus dikaji. Nah ini dikaji dengan ilmu. Ilmu ini akan kita dapatkan dari seorang guru ataupun mursyid. Nah itu kalau kita misalkan ngoleh-ngoleh dewe atau kita tafsirkan sendiri bahwa kita berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, atau dari Allah akan kembali kepada Allah, berarti wis pokok mati mesti balik nek ngene Gusti Allah. Apakah juga seperti itu ya? Belum tentu juga orang mati. Ini di dalamnya. Kalau ingin tahu itu, ya kita belajar mencari seorang guru. Begitu. Nah, intinya kalau pengen tahu makna dari sangkan paraning dumadi, golek guru. Carilah seorang guru yang bisa membabarkan makna sangkan paraning dumadi. Gitu, itu saja pesan-pesan yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Untuk pertanyaan apa sih sangkan paraning dumadi, apa sih? Ndak. Kalau pengen tahu sangkan paraning dumadi golek guru. Itu aja. Nggih. Terima kasih. Tapi kita kan juga bisa berguru di Mursyid Tarekat Satoriyah ya. Bisa. Di mana bisa?
Malah itu menjadi pokok bahasan kalau Iya. kalau bocoran sedikit ya di Satora itu menjadi pokok bahasan. Sedangkan para ning Makanya Jumat itu. saya bertanya begitu kan berarti pentingnya bertorekot kan seperti itu. Ya. Oh, Ya. oh iya. Kasih cita. Nah, Mas Mas Nono, nggih, saya pengen monggo tahu. pendapat yang lain, Coba. monggo. Kira-kira perlu nggak bertarekat itu? Saya pengen tahu dengan jujur. Maksudnya. Nggih. Ya. Kalau ndak perlu ya Nggak masih apa-apa. belum ya ndak belum butuh ya ndak usah. Ndak usah bilang perlu. Oh, iya, masalahnya kan perlu apa enggak? Nggih. Bagaimana? Nah, selamat malam dulu. Nggih, monggo. Gini Mas, kalau dari pribadi saya kita kupas biar nanti kayaknya ada sangkut paut dari apa yang diperjelaskan tadi. Coba saya semakin meskipun saya juga belum masuk di dalam ya belum masuk saya coba untuk menjabarkan mungkin ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan sampean juga Mas tadi. Saya ungkap dari pengalaman saya pribadi aja biar nanti agak jelas gitu. Nggih. Kalau dari saya pribadi memang dari saat saya itu kelas 1 SMA bisa dikatakan seperti itu. Saya kan mengalami kecelakaan berat di situ kan. Kecelakaan berat di situ waktu pas kecelakaan berat itu kan saya itu ada sekitar 3 minggu itu nggak sadarkan diri awal koma. Selama itu tuh nggak pernah tahu. Saya tahu sudah ada di rumah sakit. Ceritanya seperti itu. Setelah proses itu kan setelah selesai saya kembali mengarah ke sini. Saya tidak tahu lah itu yang arah apa yang jelas saya ingin tahu saya kemarin di mana gitu. Saya kemarin di mana, katanya waktu saya ditanya saya juga jawab, yang jawab itu siapa ya itu kan mungkin agak bisa memperjelas nanti. Dari sisi itu saya terus mencari di titik sini bisa dikatakan saya tanpa guru. Saya mencari dari umur sekian sampai umur saat ini. Saya terus mencari. Saya mengalami hal-hal semacam bagaimana ya rasa itu seperti apa. Merasakan emosi seperti apa, amarah seperti apa, batasannya di mana. Sampai saya pernah terjun ke dalamnya. Sedalam apakah? Saya terus masuk ke dalam situ sampai saya keluar tuh kesulitan karena pengendalian antara hal yang normal dengan alam yang saya masuki. Dalam arti alam masuki bukan berarti alam gaib, dalam arti kan alam yang saya masuki kan alam pelurusan jiwa, pencarian siapa saya, kenapa saya bisa ada di sini. Saya terus mencari seperti itu. Dengan adanya teman yang mengajak saya untuk kemarin di Kediri, saya sedikit sebenarnya sih bingung saya ini mau ngapain gitu kan. Awalnya gitu, awalnya seperti itu. Coba kita ikuti aja lah, kita ikuti coba. Mungkin ada bisa dikatakan ada manfaatnya buat saya, katanya seperti itu. Saya coba masuk situ. Memang betul saya nggak ada guru penuntun, tapi apa yang dijabarkan Mas Sulaiman kemarin, insya Allah saya sudah mengalami hal-hal seperti itu yang dikatakan seperti itu. Makanya cuman kita nggak terarah, bisa dikatakan nggak terarah. Kadang kita ada di Z, kadang ada di B, kita seperti itu. Kita pengen iya seperti itu lompat-lompat. Karena kita nggak ada tuntunan di situ ya. Insya Allah mungkin dari berharap lah, bukan berharap, coba ingin meluruskan dengan masuk di Thoriqoh Satoriyah ini. Saya berharap bisa meluruskan semua pandangan saya yang tidak terstruktur, tersistematisasi, ya, terpola, ya. Mungkin itu saja. Terpola. Kadang ini Rono balik rene nek, melenceng rene lah. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya ini mungkin bisa mengarahkan segala yang dipertanyakan tadi. Jadi yang semacam itu kalau di dalam dunia mimpi ya, yang semacam itu kalau dalam dunia mimpi itu namanya konjungtur. Ngerti konjungtur? Jadi begini, kita mimpi di suatu tempat, tiba-tiba kita di tempat yang lain, terus tiba-tiba kita juga di tempat yang lain, lalu ketemu dengan orang yang lain lagi. Nah, itu namanya konjungtur, melompat-lompat. Nah, kalau dalam dunia mimpi ada hal yang semacam itu. Ini yang dialami oleh Mas Nono ini ya sebenarnya tidak terpola. Cara dia mencari
berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, dia juga terus mencari, tapi mengalami pengalaman rohani yang melompat-lompat, tidak terstruktur, tidak terpola. Nah, tidak terpola itu justru malah membingungkan kadang-kadang. Karena apa? Runutane melaku, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Alur berjalannya nek melompat-lompat itu ndak enak kan. Nek step by step itu lebih mudah. Tapi pengalaman yang dialami oleh Mas Nono ini tidak bisa juga dikatakan salah, tidak terstruktur. Lah ini karek noto sebenarnya. Ibaratnya kan karek ditoto. Lah noto kuwi sing iso noto biasanya yang semacam ini golek guru kan. Nggih, mursyid. Kalau menurut saya, saran saya pribadi sih lebih baik itu digurukan daripada oleh dia terus kadang bingung. Iya, ya, semacam itu. Ya. Fungsi guru dalam kasusnya Mas Nono itu bagaimana kalau menurut? Ya menuntun. Dan ini biar tidak bingung terhadap kondisi rohani yang dialami yang seringkali melompat-lompat itu. Nah, karena pada saat kalau sedikit ya harus bisa memutus, karena kan ya pengalaman rohani yang melompat-lompat itu nek terus digatekno iku dadine bingungke iki malah gak ndang dunung malah. Ndang. Engko gak dunung malah gak santai malah. Gak santuy. Musik. Sebelum kita musik, omongan Mas buku di belakang jenengan. Oh, iya. Ini Tarekat Satoriyah juga dalam rangka kerjasama dengan Waskita Jawi, pemasaran buku kitab Muhammad An-Nabi ini bisa panjenengan semua dapatkan melalui bisa inbox ke akun Tarekat Satoriyah Mataraman. Kalau ingin mendapatkan ini harganya 130.000. Ya, jadi sekali lagi bagi teman-teman di dunia maya, di dunia medsos yang ingin mendapatkan buku kitab Muhammad An-Nabi ini bisa menghubungi atau inbox ke Tarekat Satoriyah Mataraman atau bisa ke inbox ke akun Mas Maduretno atau akun Hasib Rosadi. Ya, ini kan. Oke, selanjutnya untuk calling down ya. Musik lagi kita isi dengan musik lagi. Oke, terima ya. Ini Mas Tony nggak bisa. Oh, monggo ayo. Saya nyanyi siapa? Saya nyanyi. Indah bening sandeku melu nyanyi bening kene iki. Sebelum kita menyanyikan lagu ini ada sedikit yang saya sampaikan. Lagu ini adalah lagu yang berjudul Terjerat Rasa Memiliki. Ini karya kita sendiri yang menulis, saya yang membuat musiknya dari lagu ini sebenarnya bercerita juga tentang masalah perjalanan hati seorang yang bertarekat. Terjerat rasa memiliki itu bermakna bahwa semakin kita memiliki apapun terhadap diri kita, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu derajat apapun dalam diri kita, kita akan semakin sulit untuk
kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya itu ditulis dengan lirik ini. Ya terserah siapapun yang mau memaknai dari liriknya. Biarkan hatiku terdiam sunyi hingga waktu berlalu tak bertepi. Akankah diriku bertahan di sini? Coba menjauh dan akhiri. Temui jalan untuk kembali, biarlah waktu yang akan pergi. Tetaplah bersinar engkau sama mentari pagi, meskikan berat ku temui indah hidup ini. Mungkinkah hadirmu terlalu sulit untuk kurai? Sadarkan aku terjerat rasa memiliki. Biarkan hatiku terdiam sunyi hingga waktu berlalu tak bertepi. Akankah diriku bertahan di sini? Coba menjauh dan akhiri. Bila tak kau temui jalan untuk kembali, biarlah aku di sini yang akan pergi. Tetaplah bersinar engkau sang mentari pagi, meskikan berat ku temui indah hidup ini. Mungkinkah hadirmu terlalu sulit untuk kurai? Sadarkan aku terjerat rasa memiliki. Tetaplah bersinar engkau sang mentari pagi, meskikan berat ku temui hingga sang pelangi. Mungkinkah hadirmu terlalu sulit untuk kurai? Sadarkan aku terjerat rasa memiliki. Sadarkan aku terjerat rasa memiliki. Sir. Ini lah.
Ini luar biasa ya. Jadi dari lagu karangan sendiri karena berasal dari seorang yang gelisah karena akhirnya menemukan lagu juga bisa dinikmati bersama. Ini saya apresiasi, bagus sekali. Nah, nanti bisa-bisa rekaman ini mas nanti ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Sur juga yang datang pada kesempatan kali ini juga dari Sukarame Pak nggih. Jadi teman-teman di sini ini tadi mengobrolkan tentang perlukah bertarekat. Ini kembali lagi karena ternyata tadi ada beberapa dari Mas Sujito, Mas Nono, karena memang ada rasa penasaran. Jadi mungkin kalau Mas Sujito ngatakan ya pengen lah, karena harus mencari seorang guru kan, dalam tarekat itu kan ada seorang guru yang membimbing. Terus Mas Nono tadi juga merasa bahwa bisa saja apa yang dia alami ini terjawab dalam tarekat, mungkin kan begitu juga. Jadi mungkin bagi Mas Nono, jadi perlu ya Mas Nono bertarekat untuk pencarian jati diri begitu. Nah sekarang saya pengen dari Pak Sur, mungkin ada penting mboten Pak Sur bertarekat menika, jenengan monggo. Terima kasih. Menurut saya ya sangat penting sekali untuk tarekat, karena bertarekat itu ibaratnya orang yang mau menuju ke tempat yang akan dituju itu harus melalui jalan ya, tarekat lah, itulah jalannya, jalan yang untuk tujuan itu tadi ya. Itu saja dari saya. Oh jadi perlu karena menuju satu jalan gitu, untuk perlu jalan, dan jalan itu mesti tarekat. Terutama kira-kira menjenengan jalan apa yang ditempuh dalam tarekat itu menuju jalan, untuk jalan kemana sih Pak? Jenengan terangkan. Jalan menuju ke Tuhan itu sendiri. Oh ya, gitu kan. Jadi mungkin enggak kalau orang menuju Tuhan itu tanpa melalui jalan gitu? Kira-kira mungkin apa enggak? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Jadi intinya tadi kalau jenengan kan penting ya, karena harus melalui jalan ya. Mungkin diantara teman-teman saya pengen bertanya juga, ada nggak yang di sini ini mengatakan belum perlulah bertarekat itu karena memang saya belum butuh gitu? Pasti ada ya, pasti ada, karena memang itu kan pertanyaannya kembali ke masing-masing. Kalau orang belum butuh, kenapa harus ikut? Kenapa harus melalui? Wong belum butuh. Bayangkan kita belum butuh ke Surabaya, kenapa dipaksa harus ke Surabaya kan begitu. Walaupun sebenarnya kita nanti pada akhirnya juga akan ke Surabaya misalnya begitu, karena tarekat itu kan sebenarnya menuju Tuhan. Semuanya kembali akhirnya akan menuju ke Tuhan sebenarnya, walaupun dia itu butuh atau tidak. Tetapi saat ini kembali ke persen masing-masing. Kalau belum butuh kenapa harus bertarekat ya. Begitu. Mungkin Mas Sulaiman nanti sebagai penutup ya dari bincang-bincang kita pada malam hari ini, bagaimana kita sebenarnya bertarekat itu, dan kalau kita mengatakan sudah perlu, apa yang harus kita lakukan? Monggo Mas Sulaiman. Apakah ini sudah mau closing? Mungkin dari rombongan Kediri ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oh monggo ya Mas Dowi, ini Mas Dowi belum. Kita pandir saya. Ini pertanyaan atau saya gimana ini? Boleh, apa saja, silakan.
Alhamdulillah dimbali teko. Saya yang mungkin perlu ditanyakan gini ya, seumpama kita mencari guru itu sebenarnya dicari atau guru yang mencari kita? Yang mungkin yang saya tanyakan sebenarnya itu cuma itulah. Nanti disambung lagi kalau ada jawabannya. Iya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan juga bagus ya. Mungkin sering kita dengar itu orang bertarekat ada yang guru itu tahu-tahu mendatanginya, entah itu dia dimudahkan ketemu guru atau dia berusaha banget untuk mencari seorang guru, akhirnya baru ketemu. Silakan Mas Sulaiman, mungkin Ada banyak kondisi Mas Dewi. Jadi tidak, sebenarnya kita itu mencari guru atau guru yang menemukan kita. Akhirnya aku menemukanmu. Tadi. Di sini ada enggak yang punya pengalaman bahwa dirinya itu ditemukan oleh seorang guru? Pertanyaan saya balik. Ada yang di antara yang hadir, ada yang ditemukan oleh seorang guru? Ditemukan langsung diangkat atau ditemukan ngobrol-ngobrol itu ternyata guru, tapi beliaunya tidak sadar. Gimana maksudnya? Nek gak sadar gak usah diomong ya, berarti kan tidak pernah menganggap guru, ya kan? Kalau mau orang itu dianggap guru menemukan kita, berarti pada saat kita ditemukan oleh seorang guru, berarti kita merasa diajar oleh guru dan menemukan sesuatu yang kita cari. Itu kita ditemukan oleh seorang guru. Nah, ini ada nggak yang punya pengalaman semacam ini? Belum ada ya, belum ada. Alhamdulillah. Bodoh. Gak pengalaman begini. Tapi nggak usah diomongke sih, karena itu berkaitan kalau mimpi. Mimpi kan kayak kita ditemukan oleh seorang guru, misalnya ya. Ada kan posisi orang itu dibaiat di dalam alam mimpi, itu kan ditemukan oleh seorang guru. Kita itu ndak arep turu kan nggak mikir aku kok muga-muga ketemu wong iki terus aku diangkat jadi murid, kan ndak. Tapi secara syariat kita itu wajib mencari guru ini. Karena kita itu butuh. Kalau itu butuh lah ya. Misalkan sudah ada kebutuhan, ada kegelisahan, ada keinginan untuk belajar lah, tentu ada syarat yang harus dipenuhi dalam syariat. Itu adalah mencari guru dan mendatangi guru lalu belajar kepadanya. Ya, itu wajib itu ngono iku mau. Nek wajib orang yang ditemukan oleh guru kayaknya kasuistiknya sangat kecil sekali. Berapa persennya? Ya, dari ya rata-rata ya kita mencari guru lah. Kok enek guru ujuk-ujuk iki wis wayahe, wah misalkan guru wah kayak calon muridku jos kae. Puarane parane gak ngandel pisan. Nyonyor. Jadi ada syariat yang tetap kita timbo marani sumur gitu. Iya, kalau guru nemokne murid itu jarang. Walaupun ada tapi sangat jarang menurut saya. Oh ya, terima kasih Mas Sulaiman. Jadi saya pengen nambah ya. Jadi memang kalau tadi perintahnya itu sebenarnya itu mencari. Perintah itu. Wabtaghu ilaihil wasilah, itu kalau dalam Al-Qur'an biasa dipakai dalam orang bertarekat kan begitu. Jadi carilah wabtaghu podo amreong golek sira ilahi maring pangeran al wasilata ing wasilah dalan ing lantaran jalan. Jadi jalan itu kan berarti seorang guru atau petunjuk yang memberi petunjuk padanya. Nah ini betul. Jadi ketika orang itu di dalam apapun ini secara syariat kita ini harus mencari
seperti halnya kita ini belajar tentang wudhu syariat itu ya, tentang sholat itu sampean langsung diajar atau kita belajar, kan rata-rata belajar ya, nggak ada yang langsung bisa. Jadi sama sebenarnya dengan mencari jalan menuju Tuhan, itu kita harus belajar dan mencari siapa yang bisa menunjukkannya. Sepertinya begitu. Dalam kasus beberapa orang yang tiba-tiba guru mencari dan mengangkat murid, itu kasus seorang para sufi wali-wali besar. Apakah kita menggambarkan diri kita, menyamakan diri dengan para wali besar itu kan? Kita jauh mungkin. Jadi seperti contohnya Syekh Ahmad Al-Qusasi itu mimpi bahwa gurunya telah menunggunya. Atau siapa Syekh, atau cerita tentang Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyaban, itu dalam kandungan sang guru telah menunjuk ini besok menjadi seorang wali besar, ini akan berbaiat tarekat kepada murid saya Syekh Amir Kulal itu Baba Samasi, itu kakek gurunya Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyaban itu telah berkata seperti itu. Jadi kalau bagi kita para awam ini ya kita harus mencari. Salah satunya mungkin beristikharah biasanya. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya itu beristikharah. Yang terakhir itu menarik, kalau kita mengkaji satu kitab tipis miliknya Syekh Abdullah Al-Haddad itu namanya Risalatul Mu'awanah, dalam salah satu makalah di situ bahwa mencari mursyid itu seperti halnya mencari belerang merah, tetapi tetap ada. Istilah belerang merah itu kalau dalam tradisi kimia zaman dahulu itu untuk menjadikan logam menjadi emas. Logam biasa menjadi emas. Iya, kibrit ahmar. Itu artinya adalah seorang yang bisa mampu merubah seorang biasa menjadi seorang luar biasa. Itu kalau nggak seorang wali kan nggak bisa. Jadi para Syekh Abdullah Haddad menyatakan setiap zaman la yakhlu min hadza zaman min waliyin mursyidin. Tidaklah sepi, tidaklah ada dalam satu zaman itu kecuali tetap ada seorang guru mursyid yang akan membimbing bagi seseorang itu. Nah, maka diharapkan di situ untuk berijtihad, bersungguh-sungguh dengan beristikharah atau bermusyawarah dengan orang-orang yang tahu tentang jalan itu. Saya kira kalau masalah guru seperti itu yang kita alami. Demikian Mas Sulaiman, mungkin ya saya mau melanjutkan ke pertanyaan yang berhubungan dengan itu tadi. Ya kita kan tadi syariatnya kita mencari seorang guru. Lah kita mencari seorang guru kan di Satoria sendiri itu banyak sekali kan mursyidnya. Nah itu kita masuk baiat ke situ terus nggak cocok kita keluar, bukan keluar maksudnya pindah ke mursyid yang lain atau pindah-pindah gitu. Apa maksudnya kan itu dalam kitab yang lain juga kan bilang kalau kita pindah-pindah itu nggak menghargai, itu malah nggak bakal ketemu ke jalan yang kita tuju. Nah seperti itu. Atau kita ketemu saja ngobrol-ngobrol atau gimana? Ya itu kelanjutan pertanyaan. Oh iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Mungkin Mas Sulaiman, mungkin yang lain silahkan saya. Ya. Ini kok kelihatannya yang ngomong kok cuma saya. Ini itu banyak terjadi ya, orang bertarekat semacam itu kan. Sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam gak cocok itu mergopo. Karena apa? Wah, gak cocok itu karena apa lah? Tadinya berangkat ke situ itu nyari apa sih? Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Apapun jenengan itu berangkatnya dari 3 motif ini itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah.
Yang terpenting ketika jenengan sudah bertarekat, niate perlu diperbaharui, diperbaiki. Jadi kalau ini sebagai closing, kalau jenengan sudah merasa penting, perlu jenengan pupuk semangat itu. Jenengan mulai mencari tahu apa yang pas, apa yang cocok. Ketika nanti saya mencari seorang mencari tahu ya dengan cara dialog, diskusi dengan murid-murid saya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan sebagai closing, bahwa perlu dan tidaknya itu sesuai dengan kebutuhan jenengan dhewe. Nek ora perlu ya wis, gak apa melu-melu. Mending ya kalau tidak perlu, tidak butuh ya tidak usah tunggu sampai jenengan merasa memang benar-benar perlu. Dan itu saja closing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sulaiman dan semuanya, Pak Sur, ada Mas Taufik tuan rumah, juga Mas Sujito, atas kehadirannya Mas Tono, semuanya saja yang hadir di sini. Ringkasan. Ya tadi sudah. Ulangi nih, saya ulangi. Jadi intinya tadi dari dialog kita bahwa pentingkah bertarekat, perlukah bertarekat? Ya perlu kalau orangnya memang membutuhkan, sudah membutuhkan. Tetapi kalau belum ya belum. Dan tidak bisa dipaksa karena bertarekat adalah bagian dari kebutuhan. Jadi kalau sudah menemukan itu kebutuhan, maka harus dijalankan. Dan untuk mencari seorang guru, satu beristikharah. Beristikharah yang kedua bermusyawarah. Bermusyawarah itu berdialog dengan para murid-murid tarekat yang dia kenal. Jika nanti menemukan bahwa itu adalah menjadi jawabannya, maka silahkan bisa mengikuti tarekat. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.